Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'a lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi fatahullahu bihi a'yanan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minadz zulumati kadolal ila nuril iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamwalah, amma ba'd. Faya ibadallah wasikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat kenikmatan iman dan Islam,
kesehatan jasmani serta rohani yang tentu tak mampu kita balas, tak mampu kita hitung. Maka sudah seyogyanya bagi kita melaksanakan kewajiban senantiasa taat dan patuh tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajanas minadz-dzulumati kadolal ila nuril iman wal Islam. Atas beliaulah Islam bisa sampai kepada kita semua, maka sudah semestinya kita senantiasa mampu melaksanakan segala bentuk sunnah serta risalahnya. Seraya kemudian juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dan kebahagiaan semoga menyertai kita semua. Barangkali di antara kita semua masih ada yang dalam menghadapi ujian serta musibah. Keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, yang mudah-mudahan Allah segera cabut penyakitnya, diberi kemudahan dan kelancaran. Dan kita juga meyakini bahwa ujian, cobaan dan musibah kelak akan datang kepada kita, namun disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Keyakinan itu menjadikan bahwa semua rangkaian dalam aktivitas kehidupan kita, tantangan, hambatan, ujian serta musibah adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia adalah fase yang tentu kita lalui setelah kehidupan di alam rahim, sebelum kehidupan di alam barzah. Sejatinya kehidupan ini merupakan bagian dari sarana untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan serta gemerlapnya adalah merupakan salah satu anak tangga untuk mengalihkan perhatian manusia dari kehidupan yang sesungguhnya, dari itikat yang sebenarnya. Sehingga kemudian manusia sangat mungkin terlena, lupa tujuan akhir pengembaraan menuju alam keabadian. Al-Quran sebagai pedoman telah memberikan rambu-rambu keselamatan kepada kita semua, agar kemudian terjalnya kehidupan ini, sulitnya menghadapi macam cobaan dan musibah, tentu kemudian membuat tetap prasangka yang baik bahwa ada sang pengatur atas skenario di kehidupan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita berpegang teguh pada regulasi ilahi yang termaktub di dalam kalam sucinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Itu layaknya seperti hujan yang menyirami tanaman-tanamannya, yang mengagumkan kepada para orang yang melihatnya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan dilanjutkan dengan keadaan yang hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras serta ampunan dari Allah disertai dengan keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak hanya sebatas kesenangan yang menipu. Begitu yang Allah terangkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ibnu Katsir menerangkan bahwa dalam ayat ini Allah menggambarkan dengan sangat jelas kepada kita semua tentang bagaimana perumpamaan kehidupan di dunia yang tak lebih adalah sebuah kemewahan yang fana, yang pasti akan lenyap. Ibarat tanaman yang tumbuh, kemudian turun air hujan dari langit,
menumbuhkan dan memperlihatkan pesonanya sehingga terlihat tanaman tersebut dalam keadaan segar dan hijau. Tapi justru kemudian akan ada saatnya tanaman itu kemudian dalam keadaan kering dan bahkan hancur, lenyap. Itu menandakan kehidupan dunia yang terlihat kepada kita dari mulai kemudian muda, tumbuh dewasa, kemudian menua, pikun dan lemah, dan meninggal menghadap pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan Ibnu Katsir inilah yang kemudian menunjukkan bahwa lenyapnya dunia dan kehancuran dunia itu menjadi satu kepastian yang tak mungkin terelakkan. Maka kemudian manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mestilah memanfaatkan sebaik mungkin dalam kehidupan di dunianya. Mestilah ada niat dan iktikad di dalam setiap aktivitasnya, dalam keadaan apapun, bekal akhirat yang kelak akan dipertanggungjawabkan nanti. Dari Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai keinginan terbesar di dalam hatinya, maka Allah akan cerai beraikan segala bentuk urusannya, dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan dunia tidak akan pernah mendatanginya kecuali untuk yang dituliskannya saja. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi niat utamanya, keinginan terbesar, iktikad terkuat, maka Allah akan kumpulkan urusannya untuk dirinya, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, serta menjadikan dunia dan hal apapun yang mendatanginya itu menjadi hina di matanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keterangan kepada Rasulnya bahwa ternyata jikalau dalam setiap aktivitas dan rutinitas yang kita jalankan di dalam kehidupan ini, baik yang menjadi kewajiban kita ataupun aktivitas sunnah lainnya, seraya iktikad dengan nilai ibadah di dalamnya, maka insya Allah segala bentuk urusan yang akan dihadapi oleh kita semua akan menjadi catatan amal baik yang kelak memberikan manfaat, bukan hanya sebatas amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tapi juga dibalas oleh Allah dalam bentuk kebermanfaatan dan keberkahan di dalam kehidupan dunia. Kemudian keterangan yang lainnya, bagaimana Allah menggambarkan di dalam surat Al-Hud ayat 15 sampai dengan ayat 16. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkannya dari amalannya. Tapi apa alasan buat mereka di akhirat? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali hanya balasan api neraka, dan batal dari setiap apa yang mereka lakukan menjadi sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kendati pun demikian Allah menyampaikan keterangan yang sangat detail di dalam Al-Quran tentang kehidupan akhirat, tentang menjadikannya dunia sebagai bekal amal solih untuk dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Tapi sebetulnya juga banyak keterangan-keterangan lainnya di dalam Al-Quran, bagaimana sebetulnya manusia mampu untuk memberikan nilai keseimbangan di dalam hidupnya, keseimbangan hidup di dunia maupun di akhirat, keseimbangan dalam hal rohani maupun materi. Begitu yang telah Allah gambarkan di dalam surat Al-Qasas ayat 277,
Bahkan di dalam praktik ibadah, aktivitas kita pun sejatinya begitu syarat dengan nilai dan simbol-simbol keseimbangan di dalam hidup kita. Misal, aktivitas dalam kita menjalankan panggilan ibadah pada pelaksanaan sholat Jumat hari ini. Tetap disuruh untuk menjalankan kepatuhan dan kepasrahan, meninggalkan segala bentuk aktivitas apapun agar menunaikan ibadah sholat Jumat disertai dengan amalan sunnah lainnya. Tapi kemudian di dalam keterangan lain Allah mempersilahkan untuk bertebaran di muka bumi, fantashiru bil ard, untuk mencari dan mengamalkan segala bentuk amalan soleh, menjalankan aktivitas rutinitas kita sebagaimana mestinya. Dan keseimbangan itu pula yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia sehingga dapat memadukan keduanya? Bukan pula orang yang hanya sebatas mengejar akhirat saja tapi tidak mampu memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia menghantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadikan beban bagi orang lain. Sabda beliau pula menyampaikan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua peran manusia yang disampaikan di dalam keterangan Al-Quran sebagai Abdullah pengabdi Allah, juga Khalifatullah, mestinya lah kemudian kita laksanakan secara harmonis dan padu. Islam tidak hanya mengajak dan mengajarkan untuk mendapatkan kesolihan ritual ketuhanan saja, tapi juga Islam mengajarkan kepada kita untuk menyempurnakan hal itu dengan kebaikan dan kesolihan kesosial, sehingga kemudian kita menghargai, terlibat secara langsung, aktif dalam kegiatan aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Sehingga kemudian misi ajaran Islam menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang kafah utuh adalah yang mampu merangkai seluruh dimensinya dalam keadaan seimbang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain ayat-ayat tadi yang disampaikan tentang keterangan kekhawatiran, ketakutan yang sangat tinggi bagi seorang manusia ketika dihadapkan dengan berbagai bentuk macam ujian, cobaan, tantangan serta hambatan, namun di antara itu semua juga merupakan bagian dari anak tangga yang harus kita lalui sebagai bentuk sarana untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati perintah-perintah, himbauan, anjuran agar senantiasa menjadikan aktivitas di dalam kehidupan kita sebagai kesempatan untuk beramal soleh kehidupan akhirat, Allah juga menyampaikan keterangan kepada kita agar seraya kita juga tidak melupakan, tidak menafikan, tidak menomorduakan aktivitas-aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena sejatinya muslim yang kafah adalah mereka yang mampu memadukan dua peran penting manusia sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Keseimbangan ini pula lah yang kemudian Allah gambarkan tentang kesempurnaan ajaran Islam di dalam Al-Quran surat potongan An-Nisa ayat 9, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyaqtullah wal yaqulu qaulan sadida. Ada keterangan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada dua kata yang menunjukkan pengertian makna tentang kekhawatiran dan ketakutan. Khofu dan yakhsha, di mana kedua-duanya memiliki kesamaan pengertian secara harfiah, ketakutan dan kekhawatiran. Dari beberapa ulama menyampaikan bahwa kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Yakhsha yang selalu dikaitkan ketakutan, kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap hal-hal yang abstrak. Khauf sebaliknya selalu dikaitkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap hal-hal yang bersifat non-abstrak. Tapi yang justru sangat menarik adalah kedua ini ditempatkan di dalam satu ayat Al-Quran, sehingga menjadi pesan penting yang mesti kita kaji perdalam, menjadi satu kekhawatiran dan ketakutan bagi kita di saat kita meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Kendatipun ayat ini erat kaitannya dengan kewajiban kita untuk tidak meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah harta, tapi justru dalam makna yang lain yang masih dikedapati dalam ayat yang sama, ada perintah kepada kita untuk mengajarkan dengan sebaik-baiknya perkataan. Maka modal kewajiban menyampaikan pendidikan tentang moral dan akhlak serta intelektual tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita nomor duakan, di samping kewajiban kita meninggalkan material bagi para pelanjut generasi setelah kita. Bukan hanya mereka yang menjadi keluarga kita, bukan hanya mereka yang menjadi pelanjut ahli waris kita, tapi keberadaan dimanapun kita, di tempat kerja, di lembaga pendidikan, di lembaga sosial kemasyarakatan, maka tantangan ini menjadi satu kewajiban bagi kita agar mampu kita menjawabnya. Menjadi kewajiban bagi kita agar kita mampu kemudian memberikan satu amalan yang baik untuk memberikan kemaslahatan bagi generasi kita. Maka keseimbangan, nilai keseimbangan yang diajarkan dalam Islam melalui pesan-pesan ayat Al-Quran yang tadi yang telah disampaikan, hendaklah menjadi pengingat kepada kita semua agar aktivitas dan kehidupan kita tidaklah hanya cukup sekali lagi menjalankan ritual ketuhanan saja, tapi mestilah diseimbangkan dengan aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan kita. Kita dituntut untuk lebih peka agar mampu berbalik ke belakang, melihat ke kanan, ke kiri. Siapa tahu ternyata masih ada sanak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mesti dibantu oleh kita semua. Dan itu menjadi kewajiban bagi kita, disambut sebagai ladang amal soleh untuk kebaikan kita dan memberikan kebermanfaatan serta keberkahan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seyogianya kita memanfaatkan momentum hari Jumat yang agung ini sebagai salah satu sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita masih tersirat, hati kita masih terangsang melihat orang-orang yang membutuhkan, melihat sanak saudara kita yang juga masih perlu bantuan uluran tangan kita. Karena salah satu nilai keseimbangan dalam ajaran kita juga meyakini bahwa di setiap harta yang kita miliki masih dikedapati harta sebagai bentuk bantuan kepada orang lain. Seraya kita berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk amal kebaikan yang kita jalankan di 1 minggu terakhir ke belakang menjadi penghapus dosa pada waktu Jumat yang hari ini, dan mudah-mudahan segala bentuk amalan soleh sekecil apapun yang kita lakukan pada proses menghadapi minggu kali ini menjadi catatan amalan yang insya Allah memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi aktivitas kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma inni khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqil mawazini wa haqiq imani
warfa darajati wa taqabbal sholati waghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.